Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Tema readinganku kali ini berbeda dari tema-tema readinganku sebelumnya. Kali ini aku akan membalas komentar ya dari sahabat Farizara Tarot. Kurang lebih isinya seperti ini. Dari Rahna, Kak, tolong reading kasus penipuan Jombingo. Korban ribuan orang dengan total kerugian mencapai hampir 1 T. Sudah ada kabar 3 orang korban sampai bunuh diri. Karma apa yang akan diterima oleh pelaku? Apakah uang kami bisa kembali? Apa yang harus kami lakukan? Tolong dibalas, Kak. Oke, untuk Rahna aku akan bikin readingan ya dengan tema karma yang akan diterima pelaku penipuan Jombingo. Jadi untuk tema readinganku kali ini khusus untuk kalian korban penipuan Jombingo. Apa karma yang akan didapat oleh pelaku penipuan Jombingo ini ya? Yuk aku langsung aja buka kartunya. Langsung ke karmanya dulu ya, karena pertanyaan tadi ada 3 karma dulu. Aku akan tarik 5 kartu, kemudian baru jawaban untuk pertanyaan kedua ya, apakah uang kami bisa kembali, dan selanjutnya pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan. Oke, aku mulai saja shuffle kartunya. Oke, karma untuk pelaku penipuan Jombingo. Di sini ada Eight of Water, ada Two of Fire, ada Ego, ada Seven of Air, dan ada Page of Earth. Untuk pelakunya sendiri, sepertinya ingin meninggalkan sesuatu ya. Dia ingin berjalan pergi, melepaskan diri dari masalah. Ingin juga menarik diri. Jadi di sini pelaku ini ada ketakutan, kurang keberanian juga ya. Adanya stagnasi, ketakutan untuk melakukan sesuatu, ada keraguan juga dalam dirinya untuk menentukan sebuah keputusan. Di sini kalau aku lihat si pelaku cenderung berada dalam situasi yang beracun, takut akan hal yang tak terelakkan, takut akan hal yang belum diketahui. Jadi dia ketakutan sendiri di sini. Ada perasaan keraguan untuk kemampuannya sendiri. Jadi dia ragu dengan kemampuannya untuk mengatasi situasi ini. Ada kepura-puraan juga di dalam dirinya ya. Walaupun sesungguhnya dia di dalam batinnya itu
ketakutan, tapi tampak di luar seolah-olah dia tidak ada masalah atau tidak ada ketakutan sedikit pun, atau dia masih fine-fine aja. Itu untuk situasi saat ini ya. Untuk karmanya, karma yang akan dia peroleh karena kejahatannya yang dilakukan menipu banyak orang di aplikasi atau platform Jombingo ya. Sumber kegembiraan dan kebahagiaan besar yang dia miliki sebelumnya sekarang itu sudah hilang, berganti dengan kepahitan. Seiring berjalan waktu, yang dia rasakan hanyalah rasa sakit. Apa yang dia lakukan pun, misal dia melakukan usaha atau sesuatu, itu hanya menghabiskan energi dia saja, tapi dia tidak menghasilkan apapun dari usaha atau apa yang dia lakukan. Kegembiraan yang dulu dia dapatkan sekarang sudah berganti dengan kepedihan, kepahitan dalam hidup. Semua terasa hambar. Jadi kehidupan dia setelah mendapat karma itu lebih banyak ke pura-puraan aja ya di depan umum, pura-pura bahagia, pura-pura fine-fine aja. Tapi sesungguhnya keadaan dia sesungguhnya itu penuh dengan kepedihan dan kepahitan dalam hidup. Tidak pula menerima rasa hormat dari orang lain. Usaha yang dia lakukan dalam hal finansial pun sepertinya tidak dia dapatkan kepuasan di situ. Apapun yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan untuk memperoleh pundi-pundi keuangan, sepertinya tidak bisa memberi kepuasan untuk batinnya sendiri. Dalam kasus penipuan ini, dia ada keinginan, dia ada rencana, ada planning untuk pindah atau pergi ke luar negeri. Dia gelisah, sepertinya mengambil keputusan untuk opsi pindah. Seperti tadi aku bilang, dia ingin melarikan diri dan dia sudah merencanakan itu. Tapi di sini masih ada keraguan-raguan atau bisa juga kurangnya perencanaan dari diri sendiri. Sehingga rencana untuk bisa pergi ke luar negeri atau ke suatu tempat terpencil yang tidak diketahui orang keberadaannya itu sepertinya gagal. Dia ada ketakutan kalau hal ini akan diketahui. Dia cenderung di sini bermain aman. Jadi ada pembatalan perencanaan ini sepertinya ya. Kalau aku lihat kehidupannya saat ini adalah kehidupan yang membosankan. Uang yang didapatkan dari hasil menipu ini akan habis dengan sendirinya untuk hal-hal yang tidak perlu. Bisa juga digunakan untuk gaya hidup. Jadi lebih kepada menghambur-hamburkan uang atau membuang-buang uang. Karma yang didapatkan ini juga berdampak kepada kesehatan si pelaku. Uang itu digunakan untuk menjalani pengobatan suatu penyakit. Keuangan mereka pun mengalami ketidakstabilan di sini. Si pelaku ini akan kehilangan semua uangnya juga. Bisa aku sebut dengan mereka ini mengalami krisis ekonomi. Kalau aku lihat di sini, pelaku penipuan Jombingo ini lebih kebanyakan konsumerisme sesungguhnya ya, karena ini keluar kartu ego. Jadi ada jiwa iblis di dalam diri pelaku. Adanya penyakit mental juga sesungguhnya ya. Si pelaku ini obsesi, dia punya obsesi. Jadi menipu itu sepertinya suatu perbuatan yang pelaku ini sudah seperti menjadi kebiasaan ya. Sepertinya udah nyandu banget buat dia untuk melakukan penipuan. Sulit buat si pelaku ini mengendalikan hawa nafsunya, sehingga apa yang dia lakukan itu hanya tipu daya atau tipu muslihat saja kepada siapapun. Si pelaku ini kalau aku lihat ya, untuk saat ini dia stres, juga tidak bisa mengambil keputusan. Stres yang dia rasakan ini malah semakin lama semakin buruk untuk dirinya. Malah masalah yang dia hadapi ini akan bertambah lagi dan bertambah lagi yang dia rasakan ya. Jadi ini memperburuk keseimbangan dalam dirinya sendiri. Karena untuk rileks pun dia sepertinya sudah nggak bisa. Kalau aku lihat sepertinya si pelaku platform Jombingo ini tidak menemukan cara untuk membayar semua pembayaran. Adanya finansial yang ceroboh ya dalam penanganannya. Jadi banyak membuang-buang uang atau terlalu banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang tidak ada gunanya. Bahkan di sini si pelaku pun memiliki hutang kalau aku lihat ya. Si pelaku ini pun memiliki hutang dan mereka ini sepertinya juga terlilit hutang dengan pihak ketiga. Karma yang dia dapatkan, tadi aku lihat di sisi kesehatan ya, ini pun keluar juga di sisi kesehatannya itu. Yang dia dapatkan itu selain mengalami penyakit kesehatan di mental, juga mengalami penyakit fisik, jasmani ya. Selain itu kalau aku lihat pelaku ini bisa mengalami
cedera bagian tubuhnya atau mengalami sebuah kecelakaan. Jadi ini berurutan ya. Yang tadi aku bilang uangnya digunakan untuk pembiayaan pengobatan. Ya ini terjawab ya. Selain kesehatan mental yang terganggu, juga kesehatan jasmani mengalami sebuah penyakit, dan di sini juga aku lihat ada kecelakaan yang dia dapatkan, cedera badan. Uang yang dia miliki itu habis untuk ke pengobatan kesehatannya. Sepertinya begitu. Selain yang sudah dihabiskan untuk foya-foya ya, atau menghambur-hamburkan uang untuk gaya hidup. Seperti tadi aku bilang, si pelaku ini memiliki sifat devil ya, atau sifat iblis dalam dirinya. Jadi pelaku ini sudah terbiasa berbohong, sudah terbiasa menipu, banyak tipu daya, ketidakjujuran. Bahkan pelaku ini dalam melakukan kejahatannya itu sudah direncanakan baik-baik. Jadi di sini dalam melakukan penipuan ini, pelaku itu juga melakukan strategi atau memakai akal ya. Mereka ini pandai beradaptasi, atau aku sebut pandai dalam hal berkomunikasi atau merayu atau membujuk. Jadi mereka ini pandai membuat si target tertarik dan mau mengikuti apa yang dia katakan. Memang penampilan si pelaku sendiri tampak dari luar seperti orang yang percaya diri. Memang sepertinya tidak terlihat bahwa seseorang ini adalah penipu. Penipuan ini memang tidak bermoral karena ada kecurangan dari transaksi investasi ini sendiri. Si pelaku sendiri sepertinya sudah kecanduan, jadi tidak bisa melepaskan diri. Memang si pelaku ini sudah terbiasa menipu, sepertinya sudah menyatu ke jiwa raganya. Susah untuk memperbaiki akhlak si pelaku sendiri, kalau aku bilang begitu aja ya. Misal si pelaku ini mendapat hukuman di penjara sekalipun, untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik itu sulit. Di sini karma yang didapat si pelaku ini tampaknya memang harus mengakui manipulasi yang sudah mereka lakukan. Di sini dipaksa ya, pelaku itu mengakui manipulasi yang sudah mereka lakukan. Kalau karakternya sendiri sepertinya kurang bertanggung jawab, kurang berani dan bertindak pengecut. Jadi mereka ini seperti mengabaikan tanggung jawab mereka ketika kejahatan mereka ini terungkap. Bila si pelaku ini berniat untuk melarikan diri, tetap mereka ini akan tertangkap dan akan terbongkarnya aib dari pelaku itu sendiri. Aib itu sudah dibuka ya oleh semesta sepertinya. Jadi karma di sini aib yang terkuak dan dituntut untuk mereka ini mengakui perbuatan yang sudah mereka lakukan. Untuk jalan karir ke depan pun sepertinya sudah mengalami kesulitan. Karir pun mengalami stagnasi, keuangan pun juga mengalami stagnasi alias macet ya, kemacetan di keuangan. Tidak adanya pemasukan lagi, bahkan terlilit hutang. Kesehatan yang buruk di sini meliputi kesehatan mental, fisik, atau cedera akibat kecelakaan. Beberapa dari pelaku ini juga ada yang kecanduan obat-obatan, seks, atau alkohol, itu yang memperburuk kondisi kesehatannya. Karakter pelaku sendiri memang orangnya tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab. Si penipu ini memang memiliki sifat malas, sehingga dalam mencari uang pun dengan cara yang tidak baik. Untuk karir kedepannya pun kalau aku lihat akan mendapatkan kesulitan dan banyaknya batu sandungan yang harus dia jalani dalam kehidupan ini. Si penipu ini banyak musuh di luar sana, juga mengalami banyak masalah keuangan. Bahkan hanya sekedar rezeki nomplok pun tidak akan dia dapatkan. Seandainya si pelaku melakukan bisnis baru pun, bisnis baru yang dijalani ini pun akan gagal lagi. Si pelaku ini akan mengalami keterpurukan dalam finansial. Di sini hidupnya itu yang tadinya dia boros dalam menggunakan uang, sekarang sudah tidak bisa lagi. Dia ini lebih cenderung berhemat dalam pengeluaran uang. Bila si pelaku ini wanita dan sedang hamil, akan mengalami masalah kesehatan yang buruk selama kehamilan. Bila si pelaku ini sudah berumah tangga pun, rumah tangganya itu akan mengalami masalah. Itulah karma yang didapatkan pelaku penipuan Jombingo. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah uang kami bisa kembali?
Apakah uang para korban Jom Bingo bisa kembali? Beri aku satu kartu jawaban. Jawaban dari kartunya within the next few weeks. Di sini jawabannya kalian tunggu aja dalam beberapa minggu ke depan bagaimana perkembangannya ya untuk kasus penipuan Jom Bingo ini. Oke, apakah uang kami korban penipuan Jom Bingo bisa kembali? Aku jelaskan satu persatu ya. Ini kata kartu tarot, artinya kamu sudah melakukan sebuah kesalahan dalam berinvestasi di Jom Bingo. Jadi kalian terburu-buru dalam melakukan investasi ini atau tanpa pikir panjang terlebih dulu memutuskan untuk berinvestasi di platform Jom Bingo. Kalian tidak memikirkan resiko yang akan kalian dapatkan bila platform ini bermasalah. Dan sepertinya uang hasil investasi kalian ada sebagian yang sudah digunakan untuk berbelanja ya, atau memberi hadiah kepada kekasih kalian untuk menyenangkan hati orang-orang yang kalian sayang. Dan kalian sepertinya sudah mulai sadar bahwa investasi ini mulai beresiko. Kartu outcome-nya di sini ada Page of Wands. Karena ini outcome-nya ada Page of Wands, bisa jadi uang kalian dikembalikan atau kembali tapi tidak semuanya ya. Atau misalkan memang uang kalian belum dikembalikan oleh pihak platform Jom Bingo ini, bisa jadi kalian mendapatkan rezeki tidak terduga, entah itu bonus atau semacam rezeki nomplok ya untuk kalian, walaupun tidak seberapa tapi uang itu bisa kalian pergunakan untuk membeli sesuatu ya, barang kebutuhan kalian, atau bisa juga untuk kalian tabung. Pesan malaikat di sini untuk kalian para korban platform Jom Bingo. Di sini yang dikatakan angel kalian, go outside, pergilah keluar, cari tahu sebanyak-banyaknya perkembangan kasus ini, maksudnya seperti itu. Dan di sini kamu dituntut untuk lebih bijaksana atau arif, mengambil hikmah dari peristiwa ya yang sudah terjadi. Jadikan ini sebuah pembelajaran hidup yang sangat berharga untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi. Dan jangan tergiur dengan hasil investasi yang tinggi, karena itu sangat beresiko untuk uang kalian ya. Jangan kalian kepincut dan iming-iming hasil yang menggiurkan yang sepertinya seolah-olah tidak masuk akal. Di sini angel kalian mengatakan transformasi adalah sebuah perubahan dalam hidup kalian. Kalian berubah, lebih berhati-hati lagi ya. Ambil hikmah dari peristiwa ini. Jika memang uang kalian bisa kembali, bersyukurlah, tapi jangan terlalu berharap banyak, karena kalau dari kasus-kasus seperti ini biasanya memang sulit ya uang kembali. Tapi misal uang itu kembali, pasti tidak seluruhnya atau tidak semua dikembalikan, hanya sebagian kecil saja yang dikembalikan, atau sebagian orang-orang tertentu saja yang uangnya bisa dikembalikan. Ada beberapa yang tidak dikembalikan juga. Seperti itu ya pembacaan aku untuk readingan aku kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian korban platform Jom Bingo. Sampai bertemu lagi denganku, Farizara. Bye bye dan thank you for watching.